Ya, sebelumnya Pak Widodo yang merekam. Bentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini bisa bertemu kembali, terutama dengan rekan satu kelompok saya, Bu Darmini Susanti, dan terima kasih Ibu Lilis Arifianti selaku PP kami yang telah hadir di main room atau ruang untuk kelompok 1. Adapun kegiatan pada hari ini, kita akan mengadakan praktik coaching bersama teman satu kelompok saya yang luar biasa, Ibu Darmini Susanti. Sudah siap Ibu ya? Insya Allah siap Pak. Iya. Belajar sambil santai Ibu ya, santai tapi benar-benar insya Allah mendapatkan hasil yang memuaskan. Gitu. Amin. Ini dimulai dari saya dulu sebagai coaching atau Ibu Darmini? Jenengan dulu saja Pak. Seperti pas slide-kan itu. Oh iya. Ya. Mohon maaf, suaranya dibesarkan lagi bisa Bu? Assalamualaikum Pak Darmaji. Waalaikumsalam Bu Darmini. Bagaimana kabar hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat Bu Darmini, berkat doa Ibu saya hari ini sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Anak-anak di kelas bagaimana Pak? Ya seperti itu Bu. Ada masalah-masalah biasalah seperti ini. Makanya saya ingin bertemu dengan Ibu coaching pada hari ini kan dalam rangka apa istilahnya? Mengeluarkan unek-unek saya atau permasalahan saya yang hadapi di kelas saya Ibu. Jadi apa yang akan dibicarakan hari ini Pak? Ya begini jadi Ibu, saya itu punya permasalahan bahwasanya belum menemukan strategi Bu, strategi peningkatan budaya peduli pada kebersihan. Jadi anak-anak di kelas saya itu budaya kebersihannya belum nampak menurut apa itu ukuran saya. Jadi contohnya, ya? Jadi sampah itu Bu, sampah makanan kan kita enggak bisa makan di kantin gitu ya, dibawa ke kelas dulu, masuk ke dalam laci. Terus kalau makannya di taman atau di halaman, pasti ada saja setiap hari yang meletakkan sampah di sembarang tempat. Seperti Ibu, jadi peduli budaya kebersihannya itu belum ada sama sekali. Jadi saya jadi kesel gitu. Oh, jadi murid-murid Bapak itu kepeduliannya tentang kebersihan itu masih rendah ya Pak ya? Iya, seperti itu Bu. Saya sampai kurang cara apa ini sampai bingung saya. Nah, menurut Pak Darmaji jika diukur dengan skala 1 sampai 10 posisi murid Bapak sekarang ini untuk rasa peduliannya terhadap kebersihan itu ada di level berapa Pak? Kalau level dari skala 1 sampai 10 itu anak-anak saya secara umum itu Bu, rata-rata ini ya, ini 5 lah, baru mencapai 5 dari skala 1 sampai 10. Berarti masih rendah ya Pak? Iya, masih rendah sekali Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat murid tersebut itu, anak-anak tersebut itu kurang peduli terhadap kebersihan lingkungannya Pak? Jadi seperti ini Ibu, sebenarnya tidak hanya di kelas saya, ini kayaknya sudah membudaya satu sekolah gitu ya. Kelas 1, kelas 2, kalau kelas saya kan kelas 5. Sama, kelas 6 itu juga sama. Padahal mereka kan sudah dewasa ya. Tetap saya amati kelas saya, kelas yang lain kok seperti ini gitu. Jadi sekolah saya itu kan agak luas Bu. Iya. Sekolahnya luas, saya amati itu kok banyak sampah plastik bekas makanan itu berceceran di mana-mana. Karena memang ada beberapa titik yang jangkauannya luas itu tidak ada tempat sampah. Jadi tempat sampahnya tidak ada. Tetapi yang ada tempat sampahnya pun itu anak-anak kadang tidak masukkan ke dalam Ibu. Bahkan ada yang sampai hanya ditempatkan di tutupnya itu. Oh, jadi anak-anak itu belum ada rasa peduli terhadap kebersihannya seperti itu ya Pak? Iya betul Ibu, saya sampai bingung mau seperti apa gitu. Lalu pernah tidak Pak Darmaji itu berupaya untuk membuat mereka itu sadar kalau apa yang mereka lakukan itu salah begitu Pak? Ya sebenarnya kalau saya di tingkat kelas Ibu, tingkat kelas itu setiap pagi ini sudah saya mulai setiap pagi itu saya cek yang piket siapa, ya yang piket siapa, terus ayo
saya beri motivasi untuk menjaga kebersihan dan sebagainya gitu ya. Terus di rapat sekolah juga saya usulkan kepada pihak sekolah, karena lokasi kita itu luas, gedungnya banyak, dan anak-anak kan kalau jajan itu kan makan tidak di satu tempat, dia memilih tempat yang mana yang dia sukai, dan di situ tidak ada tempat sampah, kan tidak ada, saya masukkan, saya cari tempat sampah, tidak ada rasa seperti itu. Padahal anak-anak tersebut itu sudah dibagi regu piketnya sudah ada, tong sampah juga sudah ada, tetapi mereka belum dengan sendirinya mau membuang sampah di tempatnya, seperti itu Pak? Iya betul Ibu, jadi tidak ada kesadarannya, oh saya punya sampah, saya harus mencari tempat sampah, meskipun tadi saya katakan ya, di tempat atau sekolah saya itu penyebaran tempat sampahnya kurang. Selain itu ada langkah lain Pak yang bisa dilakukan agar anak-anak itu mau membuang sampah di tempat sampah? Iya Bu, jadi gini, saya punya solusi ya, ini yang saya rencanakan nantinya. Jadi satu, di kegiatan sekolah, di rapat sekolah itu saya mengusulkan nanti kepada pihak sekolah bahwasanya tempat sampah itu harus proporsional, baik tempatnya maupun jumlahnya. Terus untuk yang kedua, di setiap pembelajaran nanti saya akan menyisipkan pendidikan karakter ini terkait dengan penanaman budaya positif. Budaya positif untuk peduli kepada kebersihan lingkungan, seperti itu Ibu. Wah, baik sekali ya Pak. Jadi nanti Pak Darmaji akan membuat budaya positif ya. Yang pertama itu kan membuat memperbanyak tong sampah ya Pak yang intinya. Terus yang kedua itu membuat budaya positif untuk menanamkan anak itu untuk mencintai kebersihan lah, seperti itu ya Pak. Iya Ibu. Nah, di antara langkah tersebut, langkah mana yang bisa dilakukan untuk langkah awal, Pak? Ya, kalau langkah awal saya, karena kalau penyediaan bahan atau belanja itu kan kita terkait RKAS, Bu. Jadi nanti kan ini mungkin sebagai usulan saya dulu, itulah untuk langkah awalnya yang paling tepat ini menurut saya menerapkan kegiatan pembelajaran tadi, yang menerapkan budaya peduli, budaya positif peduli terhadap kebersihan lingkungan. Contohnya gini, saya nanti merencanakan pemutaran video tentang lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, yang anak-anaknya itu budaya positif kebersihan lingkungannya itu luar biasa. Terus nanti akan saya tayangkan juga video-video yang mencontohkan bagaimana keadaan lingkungan, ya, lingkungan yang tidak bersih dan sebagainya. Nanti anak-anak saya akan ajak pembelajaran seperti itu, jadi memberikan pernyataan, memberikan pendapat seperti itu Ibu. Jadi langkah awalnya nanti Pak Darmaji akan menayangkan video contoh-contoh kegiatan positif atau yang dapat menumbuhkan motivasi dari anak sendiri untuk ikut membudayakan cinta kebersihan, seperti itu ya Pak? Iya, betul Ibu. Mungkin Ibu juga punya saran terhadap saya Bu, punya solusi kira-kira apa sih yang bisa membuat selain yang tadi saya katakan? Mungkin bisa untuk itu Pak, sampah-sampah yang non organik itu bisa didaur ulang untuk membuat apa gitu kan, nanti anak-anak kan biasanya anak-anak itu suka jajan yang minuman itu loh Pak, minuman gelasan. Itu kan nanti bisa dibuat karya apa saja. Oh iya, terima kasih Bu, idenya bagus sekali. Nanti saya tidak akan menggunakan satu cara saja, berarti nanti saya menggunakan cara pembiasaan di pembelajaran. Dan yang kedua nanti kita akan seperti P5 kalau di kurikulum Merdeka itu ya Bu ya. Jadi ada produk nanti biar anak-anak, oh iya kalau saya sampah harus saya kumpulkan, ini ternyata bisa digunakan untuk hal yang berguna seperti itu ya. Iya, nanti kan anak tidak sembarangan membuang sampahnya Pak. Iya, terima kasih Ibu ya. Terima kasih saran yang keduanya. Iya, lalu kira-kira siapa saja yang akan Pak Darmaji libatkan untuk rencana yang akan Pak Darmaji laksanakan nanti? Iya, Bu, karena ini tadi ternyata bukan permasalahan di kelas saya saja, saya amati. Makanya nanti saya ingin melibatkan seluruh guru, termasuk penjaga yang ada di SD saya. Jadi untuk kegiatan ini termasuk tadi perancangan kegiatan pembiasaan budaya positifnya tadi, dan termasuk biasanya kan di tempat saya itu ada rapat dinas di tiap hari Senin, nanti akan saya usulkan untuk RAKS-nya
ke depannya mohon nanti mempertimbangkan pemenuhan jumlah tempat sampah agar nanti anak-anak lebih mudah untuk mencari tempat sampah seperti itu. Wah, menarik sekali ya Pak. Jadi kita harus menjalin kerjasama dengan rekan guru dan dengan semua warga sekolah agar apa ya, rencana yang baik itu dapat terlaksana. Begitu ya Pak? Iya Ibu Darmini, terima kasih sekali. Lalu kapan kira-kira rencana itu dapat dilaksanakan Pak? Nah ini kalau ini segera Ibu, saya pokoknya minggu depan kan di hari, ini hari Senin ya? Ini hari Senin berarti nanti Rabu akan saya eksekusi untuk melaksanakan aksi dari tadi yang sudah kita bicarakan ini ya Bu ya. Jadi saya semangat sekali ini, jadi saya tambah semangat ya kira-kira. Lancar ya Pak. Ya, amin. Nah setelah semua upaya itu dilakukan, kira-kira indikator seperti apa yang bisa dikatakan apa ya anak itu peduli dengan lingkungannya seperti itu Pak? Oh ya, jadi indikatornya nanti terlihat dari lingkungan di sekolah saya, Ibu. Jadi tidak akan ada lagi sampah bekas makanan berserakan. Kalau daun-daun dan sebagainya itu kan juga faktor cuaca. Iya, betul. Ya, angin dan sebagainya. Tetapi juga bisa menjadi indikator. Jadi tidak adanya sampah di sekitar sekolah saya atau di kelas saya, di dalam laci anak-anak itu adalah sebuah indikator. Ya. Mereka bisa melakukan dan itu kan bisa saya amati Ibu. Bisa saya amati, nanti bisa saling mengamati, penilaian antar teman, siapa yang membuang sampah nanti akan saya jadikan penilaian antar teman juga. Jadi anak-anaknya biasanya senang saling menyelidiki itu ya Ibu ya. Jadi si A, tadi si A Bu buang sampah tidak teratur itu mungkin akan saya jadikan penilaian antar teman supaya nanti anak-anak lebih semangat, lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan budaya peduli kebersihannya tadi. Betul seperti itu ya Pak. Lalu setelah ini apa yang menjadi komitmen Pak Darmaji terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Ya tentunya budaya positif dalam hal menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa langsung hari ini atau minggu ini kita programkan, kita actionkan langsung berhasil. Jadi saya berkomitmen bahwa saya nanti kelas 5 di tempat saya, anak-anak harus peduli pada bersihan. Tanpa saya perintah itu komitmennya. Jadi dengan kesadaran sendiri, anak-anak di kelas 5 itu bisa tumbuh rasa peduli terhadap kebersihannya. Dan nanti bisa ditularkan kepada kelas-kelas yang lain. Seperti itu Ibu komitmen saya. Bagus sekali ya Pak. Jadi nanti prosesnya atau komitmen dari kelompok kecil ya. Dari kelas itu nanti kan kalau kelas Bapak misalnya memberi contoh yang baik, nanti akan menular ke kelas lainnya. Seperti itu ya Pak? Iya Ibu. Nah, berarti ini dapat saya simpulkan kalau tadi kan Bapak mempunyai permasalahan tentang kebiasaan anak yang membuang sampah sembarangan seperti itu ya Pak? Iya Bu, jadi budaya peduli kebersihan tidak ada gitu, kurang. Ya, jadi ada langkah yang segitu banyaknya itu, semoga langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan rasa rasa peduli atau budaya positif yang ada pada anak untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan seperti itu ya Pak? Iya Ibu. Nah, setelah percakapan ini bagaimana perasaan Pak Darmaji? Saya jadi kayak ketemu sesuatu yang hilang gitu Bu. Jadi pertama tadi sayanya blank gitu ya. Mau apa ini? Ini kan tentang sikap Bu. Tidak seperti matematika, tidak seperti IPA yang kita bisa asah dengan strategi pembelajaran misalnya untuk matematika dengan permainan gitu ya. Tapi kalau namanya sikap itu kan kita tidak bisa tidak bisa menemukan cara yang jitu itu dengan mudah. Nah, pada hari ini setelah bertemu Bu Darmini, saya ngobrol dengan Bu Darmini, rasanya nanti saya punya amunisi lagi ini untuk mempraktikkan apa tadi yang dibicarakan hasil dari pembicaraan ini, dan saran dari Bu Darmini sangat luar biasa sekali membantu saya untuk menyelesaikan masalah budaya positif peduli kebersihan lingkungan tadi. Alhamdulillah ya Pak, saya tunggu kabar baiknya. Semoga apa yang direncanakan nanti dapat terlaksana semua ya Pak. Amin, amin, amin. Mohon doanya ya Bu ya.
Ya, amin. Nanti seminggu lagi kita bertemu kembali untuk mendapatkan progresnya bagaimana ya, Pak? Iya, siap Bu. Nanti saya akan laporkan kepada Ibu, akan saya janjian lagi untuk meskipun kita hanya di dunia maya Bu ya, tapi tetap sangat membantu sekali ternyata bisa mengatasi permasalahan tanpa harus kita ketemu dekat itu ternyata ya. Jadi teknologi akan mempermudah kita dan mendekatkan kita. Terima kasih sekali Bu Darmini. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang hasil percakapan saya dengan Darmaji tadi. Nah, selama percakapan, komunikasi antara Kuci dan Kuci berjalan dengan baik dan lancar. Lalu bahasa yang digunakan juga mudah dipahami, sehingga tujuan dari percakapan dapat tercapai. Jadi saling menghargai dan menyimak pembicaraan dengan baik. Lalu pertanyaan yang diberikan juga merupakan pertanyaan terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperbaiki yaitu agar bisa fokus untuk bersikap terbuka dan juga pemberian pertanyaan yang terstruktur, kemudian lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum seperti itu. Yang ketiga, yang akan saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu dengan fokus dengan masalah yang sedang dihadapi Kuci sehingga kita berusaha hadir dalam permasalahan tersebut. Yang selanjutnya untuk memperbaiki atau meningkatkan yaitu dengan latihan secara berkala cara berbicara yang baik di depan umum seperti itu. Kemudian umpan balik dari Kuci untuk apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Saya merasa lega serta senang karena mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Lalu saya juga mendapatkan pencerahan serta ilmu baru tentang coaching. Agar lancar dalam proses coaching itu kita harus banyak berlatih berbicara di depan umum karena awalnya itu memang kelemahan saya itu kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum. Nah, untuk memperbaikinya itu dengan cara berlatih secara misalnya berbicara di kelompok kecil maupun besar, misalnya berbicara di depan rekan kerja atau ketika rapat kerja seperti itu. Itu adalah hasil refleksi saya. Cukup sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Darmini, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Darmini siang hari ini. Selamat siang Pak Darmaji. Aduh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak hari ini Pak, dan sana juga mendukung. Ya, sama Bu Darmini, saya juga alhamdulillah dalam keadaan baik. Meskipun saat ini suasana di tempat saya hujan deras, tadi ada petir, tapi insya Allah nanti aman. Iya, Bu Darmini. Ya, Pak. Iya, seperti yang telah kita janjikan ya kemarin Bu Darmini WA-an sama saya, kita mau mengadakan kucing istilahnya Ibu ya, kucing bersama-sama gitu. Sudah siap Bu Darmini ya? Insya Allah siap Pak. Sudah siap ya, iya. Jadi Bu Darmini mungkin bisa menjelaskan kepada saya apa tujuan dari pertemuan ini menurut Bu Darmini? Begini Pak, hari ini saya ingin membicarakan tentang mencari solusi untuk saya akan mencari solusi dalam menghadapi murid saya Pak. Jadi begini. Murid yang seperti apa Ibu? Gini Pak, ada akhir-akhir ini itu murid saya yang kurang nyaman, kurang membuat kondisi
kelas itu kurang nyaman, Pak. Jadi saya merasa kurang nyaman karena murid saya itu yang bernama Ridwan itu akhir-akhir ini sering membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif, Pak. Oh iya. Sebenarnya dia itu termasuk murid yang paling pandai. Namun di kelas itu dia selalu membuat gaduh. Jadi setiap kelas dia tuh selalu selesai paling awal. Tapi setelah itu dia mengajak teman-temannya untuk ngobrol. Padahal teman-temannya itu belum selesai mengerjakan, Pak. Oh iya seperti itu. Jadi ceritanya ini murid Bu Darmi ini membuat suasana tidak nyaman di kelas. Sebenarnya pintar, tetapi kurang fokus untuk membuat suasana kelasnya menjadi nyaman begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Pak. Iya. Ibu, jadi nanti dalam kegiatan coaching kita ini ukuran keberhasilan seperti apa Ibu dari yang tadi permasalahan Ibu sampaikan tadi, ukuran keberhasilan dari kegiatan coaching ini nanti seperti apa? Ya, jadi saya menginginkan kelas saya itu yang kondusif, yaitu pembelajarannya itu nyaman, menyenangkan, serta proses pembelajarannya itu berjalan dengan tertib dan disiplin, Pak. Oh iya. Jadi Ibu menginginkan kelasnya nyaman, kondusif, berjalan dengan tertib. Ya, betul, meskipun Pak. Tadi kemampuan anaknya itu ada yang menonjol, ada yang berbeda seperti itu Ibu ya. Ya, betul sekali Pak. Iya. Nah, dari permasalahan tadi yang Ibu utarakan itu kira-kira maaf ya, Ibu mempunyai kekuatan apa untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, saya ingin membuat pembelajaran itu berbeda seperti yang dahulu Pak. Jadi saya akan membuat murid itu nyaman, terus tujuan pembelajaran itu dapat tersampaikan Pak. Iya. Jadi Ibu sudah punya kekuatan untuk membuat pembelajaran itu nyaman, terkondisikan seperti itu ya. Betul sekali Pak. Iya. Jadi solusinya apa Ibu Bu Darmini? Solusinya untuk mengatasi permasalahan yang Ibu utarakan tadi? Kalau kemarin kan saya sudah membuat, misalnya saya menegur langsung ke anaknya, tetapi anaknya masih saja mengulangi kembali lah. Lalu kalau saya ingat-ingat, mungkin yang menyebabkan murid saya mengganggu teman-temannya itu kemungkinan besar soal yang saya berikan itu terlalu mudah bagi dia Pak. Jadi anak tersebut selesai dalam waktu yang singkat. Jadi anak yang tadi menimbulkan suasana kelas menjadi tidak nyaman itu sebenarnya pintar gitu ya, tapi setelah selesainya lebih cepat dalam mengerjakan tugas-tugasnya menjadikan dia itu mengganggu teman-temannya seperti itu. Iya, begitu Pak. Ada solusi yang lain Bu selain yang Ibu utarakan tadi? Saya kan yang pertama mungkin saya akan membuat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak. Jadi disesuaikan dengan minat dan serta kesiapan belajar murid. Ya mungkin yang sebelum awal pembelajaran itu saya akan mengelompokkan anak itu sesuai dengan gaya belajarnya dan serta kesiapan belajar murid tersebut, Pak. Oh iya. Jadi Ibu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang untuk menangani masalah kebutuhan belajar anak atau siswa Ibu yang berbeda-beda tadi ya. Iya, betul Pak. Luar biasa sekali Ibu ya. Jadi strategi apa yang akan Ibu terapkan nantinya dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Nah, mungkin kan di awal pembelajaran saya akan mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, saya juga akan membuat evaluasi yang disesuaikan dengan gaya belajar serta kesiapan belajar murid tersebut. Misalkan saja untuk anak yang mempunyai gaya belajar visual bisa dengan soal urian. Terus murid yang belajar kinestetik dia membuat sebuah proyek pembelajaran. Lalu evaluasinya mungkin saya akan sesuaikan dengan kesiapan belajar murid tersebut. Jadi soal itu tidak sama Pak untuk satu kelas. Untuk yang kesiapan belajarnya rendah, mungkin soalnya lebih mudah. Untuk yang sedang nanti soalnya juga dan seterusnya. Untuk yang sulit nanti mungkin soalnya juga akan saya buat yang sedemikian rupa sehingga anak itu selesai
bersamaan begitu Pak. Iya, iya Ibu. Iya, tadi strateginya sudah Ibu jelaskan panjang lebar dan menurut saya juga luar biasa sekali. Jadi membuat nanti anak-anak bisa terlayani sesuai dengan kebutuhannya seperti Ibu ya. Iya, begitu Ya. Pak. Lah untuk mensukseskan atau agar strategi ini berhasil, Ibu punya partner atau rekan kerja yang nanti digunakan untuk saling sharing itu seperti itu Bu ada? Saya akan mengajak atau bekerja sama dengan rekan guru di sekolah saya Pak. Jadi dalam membuat rencana pembelajaran saya nanti akan bekerja sama atau meminta masukan kepada rekan kerja saya. Kemudian saat menerapkan atau saat pembelajaran pun saya meminta beliau untuk mengamati saat proses pembelajarannya Pak. Sehingga nanti saya dapat mengetahui apa yang kurang dari pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu Pak. Oh iya, iya. Jadi ada teman untuk kolaborasi itu Bu. Jadi kan bisa nanti bisa memberikan masukan, evaluasi, bahkan nanti bisa menularkan ilmunya kepada guru yang lain seperti itu Ibu ya. Ya, betul sekali Pak. Aksi ini akan Ibu laksanakan kapan ini? Insya Allah besok saya akan mulai membuat rencana pembelajarannya Pak. Oh iya, jadi ini kan urgen sekali Bu ya. Jadi Ya. urgen sekali masalah pembelajaran supaya nanti kelasnya itu cepat kondusif, nyaman, semuanya mempunyai pencapaian kompetensi yang bisa semaksimal mungkin. Jadi menurut Ibu harus segera dilaksanakan. Ya, jadi nanti semoga nanti yang dilaksanakan Ibu rencana itu bisa terrealisasi dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah Ibu, setelah nanti kita mengadakan kegiatan coaching pada hari ini, apa ada tindak lanjutnya? Bagaimana Pak? Setelah kita mengadakan coaching hari ini, apakah nanti ada tindak lanjut dari kegiatan kita saat ini? Oh ya, nanti setelah setiap progresnya akan saya laporkan kepada Bapak. Nanti kita akan membuat pertemuan kembali untuk progresnya seperti apa, seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih Ibu. Jadi nanti saya juga malah bisa langsung belajar ini dari permasalahan yang Bu Darmini utarakan. Ada solusi yang luar biasa dan ada rencana aksi serta tindak lanjut dari kegiatan kita supaya nanti bisa sama-sama belajar seperti itu Ibu. Ya. Bagaimana Ibu untuk hari ini? Alhamdulillah rasanya lega ya Pak. Sebelumnya iya, saya terlihat dari ekspresinya Bu Darmini. Iya, saya kayaknya sudah lega sekali itu ya. Sudah lega, ya. Iya, begitu Pak. Sudah cukup Ibu Darmini coaching pada hari ini dengan saya? Insya Allah cukup Pak. Nanti minggu depan kita akan berjumpa kembali untuk memantau perkembangannya seperti apa, seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih kalau sudah cukup. Saya tunggu callingannya Bu Darmini ya. Ya, baik Pak. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bisa dipersilahkan? Monggo Bu Darmini. Ini lanjut Pak. Ya. Lanjut Kak. Boleh minum dulu. Oh ya. Dan Ibu masing-masing itu sekitar 2 menit ya. Silakan Pak Darmaji. Ya, siap Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari kegiatan hari ini luar biasa. Refleksi yang saya lakukan pada hari ini, Bapak Ibu mungkin sama seperti yang saya rasakan. Jadi dalam kegiatan praktek coaching hari ini sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik, meskipun kemarin di jeda kami dengan Bu Darmini komunikasinya tidak berlatih komunikasi saling bertanya atau coaching, tetapi hanya menginformasikan apa-apa yang perlu kami lakukan dalam kegiatan coaching, terutama tema atau topik yang akan kita bicarakan. Jadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sampai ke tanggung jawabnya itu tidak terlewatkan dan tidak
seperti kalau memberikan pertanyaan sebagai coach itu tidak bolak-balik gitu, jadi sudah urut mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tapi ada perlu yang diperbaiki lagi, jadi ternyata kemampuan membuat pertanyaan itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan membuat pertanyaan berkualitas dari apa yang dijelaskan atau yang diinformasikan oleh coach. Itu yang perlu saya lakukan kembali, saya tingkatkan kembali. Jadi untuk kegiatan saat ini sebelum dan sudah pada kondisi kehadiran penuh itu sudah saya rasakan. Jadi ada suasana nyaman baik di badan, pikiran, hati, tidak ada deg-degan, tidak ada pembatas meskipun kami berkejauhan seperti itu. Jadi rasanya lega sekali, pada hari ini lega sekali bisa melakukan praktek kursi dengan Ibu Darmini yang sangat luar biasa. Jadi untuk memperbaiki praktik-praktik yang tadi masih ada kekurangannya, itu akan memahami kembali prinsip-prinsip coaching alur tirta, dan tentunya harus banyak melakukan kegiatan latihan sama seperti tadi yang direfleksikan oleh Ibu Darmini. Adapun umpan balik untuk dari coaching itu, jadi saat saya di coaching itu oleh pasangan praktik, saya akan merasa nyaman, ide saya itu akan keluar, muncul, karena apa, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu pertanyaan yang bersifat merangsang, bersifat terbuka, jadi nanti saya bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu saja, terima kasih refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmaji kelompok 1